Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Mungkin kalian notice kalau ada beberapa konten gua yang beredar di Shorts YouTube, Instagram Reels, dan juga FYP TikTok kalian. Ini karena sekitar 6 bulan yang lalu gua tertarik untuk ngebuat konten di platform lain selain YouTube. Semuanya dimulai karena rasa penasaran mengenai apa saja manfaat yang bisa gua terima jika ngebuat konten di TikTok dan juga Instagram Reels. Buat yang gak tahu, pada saat itu gue upload di 3 akun sekaligus, yaitu akun TikTok dengan nama Megane Sensei 1, akun YouTube Shorts dengan nama Megane Shorts, dan di Instagram pribadi gue yaitu bukan_Bambang. Nah, di video kali ini gue ingin share pengalaman atau mungkin insight yang gue dapatkan setelah ngebuat konten selama 6 bulan ke belakang. Awalnya sih gue pengen bikin konten ini setelah 1 bulan, tapi nggak jadi karena baru sekarang bisa kesampaian. So, semoga informasi ini bisa berguna buat kalian yang juga tertarik untuk ikutan jadi konten kreator yang bahas anime. Awalnya gue ngebuat konten di 2 platform saja, yaitu YouTube Shorts dan Instagram Reels. Tapi beberapa hari kemudian gue pun mulai upload di TikTok. Pada saat itu konten yang gue upload masih sekedar potongan video dari konten detail kecil dengan tujuan untuk mempromosikan channel YouTube Megane Sensei. Hal ini gue lakukan terus-terusan hingga sekitar 1 bulanan. Nah, sebelum bahas lebih jauh, gue akan jelaskan dulu satu persatu platform yang gue gunakan. Pertama, gue bahas YouTube Shorts dulu. 2 konten pertama gua di channel YouTube Shorts ini berhasil mencapai angka view yang lumayan banyak, yaitu 8.900 view dan juga 11.000 view. Tapi setelah itu jumlah view gua makin lama makin berkurang dan bahkan semakin susah untuk sekedar mendapatkan 1.000 view saja. Ini karena 2 konten pertama gua sepertinya dibantu dengan exposure dari community post yang gua posting di channel YouTube Megane Sensei. Jadi orang-orang yang melihat postingan itu tertarik untuk melihat seperti apa konten shorts gua. Tapi setelah 2 video itu, semakin susah bagi gua untuk mendapatkan view dan sepertinya channel Megane Shorts kesulitan untuk masuk rekomendasi. Sehingga setelah 1 bulan lebih, gua memutuskan untuk tidak melanjutkan channel ini. Jadi kesimpulan gua, sangat sulit untuk bisa mendapatkan view di YouTube Shorts jika kalian masih merintis. Kenapa gua bilang sulit? Karena gua punya pembandingnya. Oh, by the way, setelah 6 bulan, channel itu sekarang sudah mempunyai 1.320 subscriber. Lanjut ke Instagram Reels. Semua konten itu gue upload di Instagram pribadi gue, yaitu bukan_Bambang. Nah, yang menarik, gue sama sekali tidak mempromosikan Instagram itu dan murni hanya sekedar upload lalu posting di story IG. Udah, itu doang. Gue pun sama sekali nggak bermain dengan hashtag yang terlalu ribet dan hanya sekedar ngasih hashtag umum seperti hashtag anime dan hashtag detail kecil. Tapi dalam kurun waktu 3 jam setelah upload, konten di Instagram Reels berhasil mendapatkan 4.000 view, sedangkan di YouTube Shorts baru mencapai 1.000 view. Jadi kesimpulan gue, Instagram Reels adalah platform yang paling cepat untuk bisa mendapatkan view jika kalian baru saja mengupload konten pertama. Lalu besoknya ada yang komen kalau Instagram memang membantu konten Reels pertama kita untuk mudah mendapatkan view. Tapi setelah itu, yaitu konten kedua dan seterusnya, akan bergantung dengan jumlah followers dan kualitas video. Nah, komentar ini terbukti benar karena setelah 3 jam gua upload konten kedua, pada saat itu konten Reels pertama gua sudah mencapai 6.000 view, sedangkan konten kedua gua masih sekedar 600 view. Ini jelas adalah sebuah penurunan yang sangat drastis antara konten pertama dan kedua. Jadi kesimpulannya, kalian memang harus ngebuat konten yang berkualitas jika ingin tetap masuk rekomendasi Reels. Dan setelah 6 bulan berlalu, 2 konten itu sekarang sudah mencapai 16.800 view dan 6.700 view. Lalu jumlah followers gua pada saat itu kalau nggak salah masih ada di angka 1000-an saja. Nah, sekarang mari kita bahas TikTok. Awalnya gue nggak tertarik untuk ngebuat konten di TikTok, tapi setelah berpikir cukup panjang, akhirnya gue memutuskan untuk ngebuat akun dengan nama Megane Clips. Kenapa nggak pakai nama Megane Sensei aja, Bang? Nah, itu karena gue udah pernah ngebuat akun TikTok dengan nama Megane Sensei di tahun 2020, tapi nggak gue lanjutin. Makanya, kalau kalian search nama Megane Sensei, bakalan muncul 2 akun. Malahan akun itu masih menggunakan logo Megane Sensei yang lama. Jadi, itu bukan akun palsu ya. Karena gue nggak bisa pakai nama akun yang sama, jadinya gue pun memutuskan untuk menggunakan nama Megane Clips. Nah, ini dia yang sangat menarik dari TikTok. Meskipun gue telat ngebuat konten di TikTok dan lebih dulu upload di YouTube Shorts dan Instagram Reels, tapi sehari setelah gue upload konten pertama di TikTok, konten itu berhasil mendapatkan 15.000 view. Sedangkan konten di YouTube Shorts dan Instagram Reels yang udah gue upload selama 3 hari masih berjuang di angka 6.000 dan 3.000 view. Dari sini gue berkesimpulan kalau TikTok adalah platform yang paling mudah untuk bisa mendapatkan view jika dibandingkan dengan YouTube Shorts dan juga Instagram Reels. Jadi, buat kalian yang berniat untuk jadi konten kreator, kalian bisa mulai dengan berkarya di TikTok, karena itu adalah platform yang paling newbie friendly. Lalu akhirnya, 1 minggu pun berlalu sejak pertama kali gue upload dan sekarang semakin terlihat perbedaan view antar platform. Kalau di YouTube Shorts, channel itu sudah berhasil mendapatkan 977 subscriber, di mana gua sudah mengupload 4 video dengan total view kurang dari 18.000 view.
Lalu di Instagram Reels, gue udah upload 7 video dengan total view mencapai 38.000 view. Dari dua platform ini sudah terlihat perbedaan yang cukup jauh. Tapi yang lebih nggak masuk akal tentu saja berasal dari TikTok. Kalau setelah 1 minggu channel Megane Shorts baru bisa mendapatkan 977 subscriber, beda cerita dengan akun Megane Clips di TikTok yang sudah mendapatkan 2.996 followers. Dan selama 1 minggu itu, gue udah mengupload sekitar 7 video dengan rata-rata view ada di atas 30 ribuan. Dan total semua view-nya sudah mencapai angka 249.000 view. Padahal ya, gue sama sekali tidak pernah mempromosikan akun TikTok itu. Makanya banyak yang kaget ketika tahu kalau Megane Sensei ternyata punya akun TikTok. Apalagi pada saat itu gue malah bawa nama Megane Clips dan bukan bawa nama Megane Sensei. Jadi semua view yang gue dapatkan pada saat itu bahkan sampai saat ini murni berkat algoritma dari TikTok yang menurut gue sangat friendly buat konten kreator baru. Nah itu tadi sedikit cerita dari gue setelah mengupload konten selama 1 minggu di 3 platform yang berbeda. Dari sini bisa kita lihat kalau TikTok adalah platform dengan rata-rata view terbanyak. Tapi meskipun begitu, tidak selamanya TikTok akan selalu jadi platform dengan view terbanyak. Contoh, di konten Metin Abis 30 detik, kalau di TikTok, konten itu hanya mendapatkan 53.000 view. Sedangkan di Instagram Reels, video itu malah mendapatkan 327.000 view. Dan di YouTube Shorts, video itu hanya mendapatkan 20.000 view saja. Jadi terkadang akan ada 1 atau 2 video yang secara view ternyata lebih bagus di Reels dibandingkan dengan TikTok. Walaupun secara keseluruhan, TikTok akan selalu jadi platform termudah untuk mendapatkan view. Sedangkan YouTube Shorts adalah platform yang paling sulit untuk bisa mendapatkan view. Bahkan sampai saat ini, jumlah konten Shorts gua yang berhasil nembus 100.000 view bisa dihitung dengan jari. Nah sekarang gua akan bercerita tentang beberapa hal yang gua pelajari setelah ngebuat konten-konten itu. Hal pertama yang gua pelajari adalah betapa dihargainya para kreator di TikTok dan juga Reels. Karena gua hampir gak pernah promosi di IG dan juga TikTok, jadi ada banyak orang yang gak tahu kalau itu adalah akun asli gua. Sehingga banyak komentar yang bertanya, bahkan sampai ngatain kalau gua nyuri konten dari Megane Sensei. Meskipun ini adalah hal yang nyebelin ketika kalian adalah kreator aslinya tapi malah dibilang nyuri, setidaknya ini adalah bukti kalau penonton di Reels dan TikTok sangat peduli dengan pencurian konten alias re-uploader. Sehingga jika ada oknum yang mengupload ulang konten orang lain tanpa diberikan credits, maka pasti akan ada aja orang yang bakal ngasih tahu ke kreator aslinya. Sepeduli itulah mereka. Hal ini yang buat gua salut dengan netizen TikTok dan juga Reels. Udah beberapa kali konten gue di-reupload tanpa memberikan source atau kredit, dan berkali-kali juga netizen ngasih tahu gue setiap kali mereka menemukan konten seperti itu. Hal kedua yang gue pelajari adalah netizen TikTok dan Reels berbeda dengan netizen YouTube. Seperti yang gue bilang di awal, konten pertama gue adalah potongan video dari konten detail kecil. Nah, kalau di YouTube, orang yang nonton video gue sudah pasti adalah orang yang tertarik untuk tahu detail apa saja yang berhasil gue temukan dalam suatu anime, alias mereka sudah tahu video apa yang akan mereka tonton. Berbeda dengan TikTok dan Reels yang punya fitur FYP, di mana video buatan kita akan direkomendasikan dan muncul ketika seseorang sedang membuka FYP-nya. Ini artinya potensi untuk mendapatkan penonton baru sangatlah besar, sehingga pasti banyak dari mereka yang belum familiar dengan konten buatan kita. Makanya ketika gue pertama kali upload potongan video detail kecil, banyak komentar bernada negatif yang bermunculan, seperti nggak penting lah, ngapain menanyakan hal itu, siapa yang nanya, dan masih banyak lagi. Meskipun kalian sudah punya penonton dari YouTube, tapi tidak ada jaminan sama sekali kalau mereka juga akan nonton konten kalian di TikTok ataupun Reels. Hal ini pun berlaku untuk sebaliknya. Jadi saran gua, siapkanlah mental kalian agar kuat menerima komentar-komentar negatif. Karena ngebuat konten di TikTok dan Reels sama saja dengan ngebuat sesuatu dari nol lagi. Cuma ini nggak berlaku untuk semua orang ya, tapi setidaknya inilah yang gua rasakan. Walaupun sebenarnya ini adalah perkara yang sangat wajar ketika kita mencoba memulai sesuatu yang baru, mau itu di YouTube, Reels, ataupun TikTok. Hal terakhir yang gue pelajari setelah ngebuat konten selama 1 bulan di TikTok, Reels, dan YouTube Shorts adalah view yang banyak bukan berarti otomatis jadi cuan. Kalau di YouTube Shorts, sudah pasti nggak mungkin ada duitnya jika dilihat dari jumlah view-nya yang sangat sedikit. Hal ini juga berlaku buat Reels dan TikTok, di mana jumlah view-nya sudah melebihi belasan ribu view, tapi tetap aja nggak ada duitnya. Jadi gue tuh heran buat orang yang sering ngomong, alah dia palingan nyari view dan sengaja mau viral di TikTok, biar yang nonton banyak dan dapat duit. Tapi kenyataannya, mau sebanyak apapun video lu di TikTok, tetap aja nggak ada duitnya. Sehingga gue pun berkesimpulan kalau sumber uang buat konten kreator di TikTok ada di endorsement dan juga gift ketika live. Sebenarnya TikTok juga punya program untuk membiayai kreator, mirip-mirip seperti AdSense, tapi setahu gue program itu masih belum masuk ke Indonesia. Jadi kesimpulannya, dari segi keuntungan material, selama 1 bulan ngekonten, gue belum mendapatkan apa-apa. Nah itu tadi pengalaman gue setelah 1 bulan ngebuat konten di 3 platform yang berbeda.
Kalau kalian tertarik untuk bahas lebih dalam, mungkin gue bisa ngebuat part 2-nya. Dan kali ini gue akan ngomongin lebih dalam soal YouTube Shorts dan apakah YouTube Shorts ada uangnya atau tidak. Spoiler alert, dari 3 platform tadi, cuma YouTube Shorts yang bisa ngehasilin uang, setidaknya untuk gue. So kalau tertarik, langsung komen aja. Siapa tahu gue niat dan langsung buat part 2-nya. So mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini nggak ada Saweria, jadi gue ucapkan terima kasih aja untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu El Nino Savelli, Nigra Defense, Fieri J, Yosep Rafael Andre, Zanak, dan juga fanboy garis keras Nobita dan One Piece. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.